Baik, perkenalkan nama saya Dani Janis Rajarata. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi shifter analisis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu menurut Tadahuri dan Smith 2015. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan perubahan produk domestik bruto atau PDB secara real. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. Kondisi ini dihasilkan dari berbagai faktor seperti peningkatan investasi, produktivitas, tenaga kerja, teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Sukirno 2006, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Ini tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Teori pembangunan regional menurut Adam Smith 2015, pembangunan ekonomi regional merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Selain mengajar akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kesenjangan serta pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan ekonomi regional mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu wilayah tertentu melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang berdaya saing. Teori pembangunan ekonomi regional meliputi satu teori pertumbuhan tak seimbang atau Hirschman 1998 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih efektif jika difokuskan pada sektor atau wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan atau Perux 1955 menjelaskan bahwa pembangunan terkonsentrasi di sekitar pusat ekonomi atau growth policy kemudian menyebar ke wilayah lain. Teori lokasi atau Weber 1909 menekankan pentingnya lokasi dalam menekankan keberhasilan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. Selanjutnya, teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah bergantung pada sektor basis atau ekspor yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah, atau Richardson 2017. Sektor model ini membagi ekonomi menjadi dua sektor basis. Yang pertama, sektor basis fokus pada kegiatan ekspor dan menghasilkan pendapatan eksternal. Yang kedua, sektor non basis. Sektor non basis melayani kebutuhan lokal dan bergantung pada pendapatan dari sektor basis. Metode LQ merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan atau tenaga kerja wilayah dengan pangsa relatif pendapatan atau tenaga kerja sektor I pada tingkat nasional atau secara umum, merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan atau tenaga kerja pada wilayah J yang lebih rendah dengan pangsa relatif pendapatan atau tenaga kerja sektor I pada wilayah J yang lebih di atas. Di sini ada rumus LQE sama dengan VI VI per VT dibagi VI per VT, atau LQI sama dengan LI per LT dibagi LI atau LC. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Meskipun sering digunakan secara bergantian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meski perbedaan mendasar. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada aspek kuantitatif seperti peningkatan PDB, sedangkan pembangunan ekonomi mendapatkan dimensi kualitatif seperti peningkatan kesejahteraan sosial. Di sini ada 4 pertumbuhan dan pembangunan. Fokus pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan PDB dengan pembangunan ekonomi, perbaikan kualitas hidup. Yang kedua, sifat pertumbuhan ekonomi kuantitatif, pembangunan ekonomi kualitatif. Ruang lingkup pertumbuhan ekonomi terbatas pada sektor ekonomi. Yang pembangunan ekonomi melibatkan aspek sosial atau budaya. Indikator PDB pendapatan nasional dengan pendapatan HDI, indeks kemiskinan Gini rasio. Di sini ada peta pikiran. Yang pertama, data PDB
PDRB sektoral, NTT dan nasional. Kedua, hitung komponen shift share. Yang ketiga, analisis komponen. Yang keempat, identifikasi sektor unggulan dan terbelakang, analisis faktor penyebab. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Hipotesis penelitian H0, tidak tidak ada perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan sektor industri di provinsi NTT dan perubahan nasional. Nah, satu, kompeten distribusi atau industri mix berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor tertentu di provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, teknologi dan investasi. Faktor pembangunan ekonomi itu ada 4, kebijakan pemerintah, pendidikan dan kesehatan, ketiga, infrastruktur, dan keempat, media sosial. Teori pertumbuhan ekonomi itu ada 3, teori klasik Adam Smith, teori Keynesian, dan teori endogen. Teori pembangunan ekonomi ada 3, teori tahapan Rostow, yang kedua, teori ketergantungan, yang ketiga, teori pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian. Sektor ekonomi yang diteliti di CISER NTT yang pertama pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan pariwisata. Lokasi penelitian ini mencakup seluruh wilayah provinsi NTT. Data yang digunakan diperoleh dari BPS dan PDRB sektor-sektor di NTT. Waktu penelitiannya tuh meliputi tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan. Jenis data yang digunakan tuh menggunakan data sekunder. Yang pertama data PDRB, harga swasta dari provinsi NTT dan nasional. Yang kedua data pertumbuhan ekonomi sektor ekonomi di provinsi NTT. Yang ketiga data sektor lainnya yang relevan. Yang selanjutnya sumber data. Yang pertama yang berasal dari BPS, laporan dan dokumen pemerintah dari NTT, dan ketiga publikasi penelitian terkait. Kesimpulan, perubahan sektor yang mengalami peningkatan di Provinsi NTT adalah sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Sedangkan perubahan sektor yang penurunan terjadi pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Kedua, pertumbuhan sektor ekonomi di Provinsi NTT terbesar yaitu sektor industri, pengolahan industri, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Konstruksi jasa-jasa sektor terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Sarannya tuh yang pertama, pemerintah Provinsi NTT dapat terus fokus pada sektor yang memiliki daya saing dan memperbaiki atau mencari cara agar sektor yang kurang memiliki daya saing untuk ditingkatkan. Yang kedua, pemerintah Provinsi NTT dapat memberikan insentif kepada sektor industri pengolahan informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran untuk memperkuat pertemuan yang sudah ada. Dukungan yang tersebut bisa berupa pengurangan pajak, pelatihan tenaga kerja, atau penyediaan infrastruktur. Baiklah, demikian presentasi dari Dani Canes Raja Rautasait. Mohon maaf atas kesalahan selama presentasi. Baiklah, saya tutup dan terima kasih. Selamat siang.